AKR Koperindo TBK untuk tahun buku 2024 dan juga hari ini hadir Bapak Haryanto Adikusumo, Presiden Direktur PT AKR Koperindo TBK. Saya sebagai Direksi dan Corporate Secretary perusahaan Suresh Wembu. Di kanan saya juga ada Pak Yoga sebagai Head Investor Relation AKR Koperindo. Di kiri saya itu ada Ibu Fiana sebagai Corporate Secretary Officer. Hari ini, di acara ini saya mau bacakan sedikit terkait dengan hasil RUPS tahun 2024, tahun buku 24. Dan juga nanti kita juga jelaskan sedikit terkait dengan hasil keuangan kuartal 1 2025 unaudited yang sudah filing ke Bursa Efek Indonesia dan OJK kemarin ya, hari Jumat. Kita mau kasih highlight dan juga nanti ada Q&A session dengan teman-teman wartawan terkait dengan hasil RUPS dan juga terkait dengan prospek perusahaan ke depan. Nanti Pak Haryanto juga kasih sedikit update terkait dengan bisnis AKR dan juga khususnya di kawasan ekonomi khusus di Cipe. So pertama saya mau sedikit penjelasan terkait dengan keputusan RUPS. Dalam RUPS yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 28 April baru selesai, seluruh agenda yang diajukan telah disetujui oleh pemegang saham dengan support dukungan yang sangat bagus dengan lebih dari 99% atau 100% pemegang saham sudah setuju usulan dan juga agenda-agenda yang kita bahas tadi. Yang tadi kita sudah bahas dan sudah dapat persetujuan adalah untuk pengesahan laporan tahunan dan juga laporan keuangan tahun buku 2024. Laporan keuangan PT AKR Koperindo TBK yang sudah audit oleh KIP Purwantono, Sungkoro dan Surya Angkoda dari Ernst & Young Global mendapatkan opini wajar tanpa modifikasi. Dan RUPS tadi sudah setuju dan juga memberian kepelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya at discharge kepada direksi dan Dewan Komisaris. Agenda kedua, RUPS juga tadi sudah bahas dan sudah setujui penggunaan laba bersih tahun buku 2024. Dari laba tahun lalu, dana cadangan yang kita sediakan adalah 200 juta dialokasikan sebagai cadangan wajib. RUPS tadi sudah setuju untuk bagi dividen. Total dividen yang disetujui sebesar 1 triliun 975 miliar rupiah atau 100 rupiah per saham. Itu nanti yang kita bagikan final dividend adalah Rp50 per saham yang akan dibayarkan pada 22 Mei 2025. Yang dividen yang sudah setujui RUPS itu nanti kita potong dividen interim sebesar Rp50 per saham yang telah dibayarkan pada Juli 2024. So dividen final yang kita bagikan adalah Rp50 per saham yang dibayarkan tanggal 22 Mei 2025. Jadwal RUPS dan juga itu nanti kita bisa lihat di layar. Kum dividen di pasar regular dan negosiasi adalah tanggal 7 Mei 2025. Ex dividen di pasar regular dan negosiasi itu 8 Mei 2025. Kum dividen di pasar tunai 9 Mei 2025. Ex-dividend di pasar tunai itu 14 Mei 2025. Recording date dividend adalah tanggal 9 Mei 2025. Saya again repeat, recording date dividend adalah tanggal 9 Mei 2025. Pembayaran dividen final tunai itu bagikan tanggal 22 Mei 2025. Seperti bisa lihat di table yang ada di layar, AKR sebagai perusahaan sudah bagikan dividen konsisten di atas 50% dalam 7-8 tahun terakhir dengan dividen Rp100 yang sudah setujui RUPS hari ini
AKR mau bagikan 88% dari laba bersih tahun 2024 atau sekitar dividen yieldnya adalah 8%. Itu juga bisa lihat di tahun 2023, 2022 juga AKR bagikan dividen lebih dari 89% atau 62%. So AKR sekarang sudah masuk dalam emiten di Bursa Efek Indonesia high dividend yield dengan dividen yieldnya sekitar 8% lebih ya dalam waktu itu. Dengan dividen yang kita sudah bagikan dan sudah persetujuan dari RUPS tahun buku 2024 kita bagikan 1.975 miliar rupiah atau 100 rupiah per saham. Agenda ketiga yang tadi sudah bahas dan sudah dapat persetujuan dari pemegang saham adalah untuk menunjukkan akuntan publik, kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro dan Surya, member firm dari Ernst & Young, ditunjuk kembali untuk mengaudit laporan keuangan tahun buku 2025. Agenda keempat di RUPS tadi adalah untuk mengangkatkan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS sudah setuju dan sudah angkat Dewan Komisaris untuk yang nanti tugas dari tanggal RUPS ini hari ini sampai tanggal RUPS tahun 2030. Dewan Komisaris Bapak Sugiarto Adikusumo sebagai Presiden Komisaris, Dr. Sofian A. Jalil sebagai Komisaris, Bapak Fauzi Iksan sebagai Komisaris Independen. RUPS juga sudah setuju untuk Dewan Direksi untuk tahun 2025 sampai 2030 adalah Bapak Haryanto Adikusumo sebagai Presiden Direktur, Bapak Jimmy Tandio sebagai Direktur, Bapak Bambang Sutiono Sudianto sebagai Direktur, Ibu Mary Sophie Direktur, Bapak Suresh Wembu Direktur, Ibu Neri Polim sebagai Direktur, Ibu Termurti Tiban Direktur. Direksi juga nanti tugas dari tanggal RUPS sampai RUPS tahun 2030. Agenda kelima tadi sudah bahas dan sudah dapat persetujuan adalah menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Direksi. Presiden Komisaris diberi wewenang untuk menetapkan bagian remunerasi Dewan Komisaris. Dewan Komisaris diberi kewenangan untuk menetapkan remunerasi direksi tahun buku 2025. Ini adalah berapa putusan dari RUPS tahun 2025. Sekarang saya kasih ini ke Pak Yoga untuk sedikit penjelasan terkait dengan kinerja keuangan dan operasional kuartal 1 2025. Over to you, Pak Yoga. Baik, selamat siang semuanya. Jadi di sini saya akan meng-highlight beberapa matriks kinerja kami di first Q 2025. Jadi di selama tahun 2020 first Q 2025 net profit kita mencapai 565 billion rupiah dengan EBITDA sebesar 817 billion rupiah. Dan ini sebenarnya kalau kita breakdown lagi trading distribution kita atau business core kita itu mencapai all time high ya untuk bagian di kuartal pertama karena biasa kita pecah per masing-masing kuartal. Nah, namun meskipun kita tidak ada penjualan tanah, tetapi pendapatan dari utilitas meningkat cukup pesat sekali, yaitu 5 kali lipat dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2024. Karena ada beberapa anchor tenant kita seperti Freeport, Haliang dan beberapa anchor tenant lainnya yang mulai beroperasi di second half 2024 kemarin. Sehingga sekarang sudah mencapai posisi yang stabil dan nanti kedepannya akan bisa bertambah lagi seiring mereka mencapai full operational. Nah, ini mendorong ROE dan ROE kita di level yang cukup sehat, yaitu di 19% dan di 7% untuk ROE dan ROE-nya. Nah, kita juga ditopang oleh cash position yang kuat juga di 5 triliun dengan net gearing minus 0,02 kali yang mengindikasikan net cash position. Next. Jadi kalau kita lihat di sini meskipun tidak ada penjualan tanah, tetapi JP telah berkontribusi sebesar 12%.
Artinya bisnis utilitas kita yang sudah kita sempat beritahu ke market mengenai membangun recurring income itu sudah mulai terlihat di sini. Nah, untuk kedepannya kita masih tetap akan bertopang di utilitas listrik, air dan juga pengolahan limbah dan ada utilitas lainnya. Selain itu tidak hanya dari utilitas saja, kita juga akan ditopang oleh port service juga yang sudah berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Untuk dari distribution, meskipun ada beberapa tantangan secara geopolitik, terutama untuk tambang dan juga general markets, kami masih cukup optimis untuk bisa berkembang terus. Terutama saat ini apabila kita lihat dari retail fuel ini sebenarnya cukup menarik juga karena kalau kita lihat Indonesia masih cukup underpump dibandingkan negara ASEAN lainnya dan juga partisipasi dari private masih sekitar 2%. Jadi ini juga bisa mengembangkan in terms of performance kami ke depannya. Selanjutnya. Mungkin kita minta sedikit update dari Pak. Langsung Pak Arianto kasih sedikit update Pak. Nanti kita ada Q&A. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Memang kalau kita lihat Indonesia ini juga menghadapi tantangan yang cukup besar dengan adanya tarif dari Amerika, dengan geopolitik yang berubah dengan cepat ya. Jadi kita juga melihat bahwa dalam negeri pun daya beli masyarakat sudah mulai terdampak. Tapi kami percaya meskipun tantangan ini cukup besar, dengan kerja keras, dengan bisnis model AKR yang sudah teruji selama 65 tahun ini kami merayakan ulang tahun perusahaan yang ke-65. Kami percaya tahun ini kami masih bisa tetap bertumbuh baik dari segi profit maupun dari segi produk-produk baru yang akan kami kerjakan. Sehingga kami masih cukup optimis bahwa tahun 2025 ini meskipun banyak tantangan dengan kerja keras, kami percaya profit kami masih bisa bertumbuh dibandingkan tahun lalu. Ya mungkin setelah ini saya buka untuk tanya jawab saja. Ya, terima kasih. Silakan Pak, Ibu. Ya, kita sediakan ke mic-nya, bisa sebutin nama dan juga instansi ya. Cek. Tes. Pak dan ibu-ibu semua. Perkenalkan saya Gagas Yoga Pratomo dari liputan6.com. Saya ingin bertanya terkait untuk tahun ini kira-kira berapa sih anggaran CAPEX yang disiapkan oleh AKR, kemudian akan digunakan untuk apa saja CAPEX-nya dan dananya itu dari mana, apakah dari internal atau dari eksternal. Itu saya dulu, terima kasih sebelumnya. Di tahun 2025 AKR tetap lanjutin ekspansi logistik infrastruktur yang kita mulai bangun dari tahun 2024. Itu adalah di Indonesia Timur seperti di Morowali, di Kalimantan, Stagen di Kalimantan dan juga Palaran dan tempat lainnya mana kita mau ekspansi terminal BBM dan juga kimia. Seperti Bapak Ibu tahu sekarang ada banyak demand untuk BBM dan juga untuk kimia, especially di smelter seperti nickel smelter, gold smelter dan semuanya, termasuk juga kita logistik dan infrastruktur di Kalimantan juga kita mau kuatin untuk supply BBM dan juga ada beberapa chemical di Kalimantan ya, Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Selatan. Termasuk yang kita juga ekspansi atau tambah fasilitas di JIPE, Java Integrated Industrial and Port Estate, yang mana sebagai kawasan industri itu juga ada pelabuhan kedalaman yang ada banyak kapal tenan kita dan juga untuk publik.
Untuk ini kita juga mau ekspansi berapa lini bisnis di situ termasuk BBM, lubricant dan juga untuk chemical. So juga di tahun 2025 akan terus ekspansi yang jaringan BP AKR. Ya, per akhir tahun 2024 BP AKR sudah ada 64 lokasi atau SPBU. Tahun ini rencananya mau buka sekitar 15 sampai 20 pompa bensin lagi di tahun 2025 dengan jumlah ekspansi yang kita lakukan tahun ini sekitar ya kita capex-nya bisa antara 1,5 sampai 1,6 triliun yang nanti biayain ini semua dari internal cash kita. So basically yang ini ada kita yang mau lakukan di tahun ini untuk perkuatan ekspansi bisnisnya di AKR, jadi bisnisnya di terminal BBM, chemical, logistik, mungkin kita nanti juga tambah berapa armada kapal dan truk sesuai dengan kebutuhan. Dan juga dengan dealer kita, franchisee kita, waralaba kita juga mau ekspansi retail BP AKR di tahun 2025, Pak. Makasih. Sorry, untuk menambahkan saja tadi capex-nya, itu capex di level konsolidasi. Jadi ada beberapa JV yang memang kita mesti split untuk porsinya. Contohnya seperti BBAKR atau dari APR, kita memiliki porsi 50,1% dan partner kami BP 49,9%. Jadi contohnya seperti itu. Jadi itu adalah untuk capex konsolidasi, bukan yang dari corporate core ya. Sedikit saya tambah aja mengenai kinerja tahun 2025 kuartal 1 yang kemarin kita udah publish ya. Pendapatan di kuartal 1 2025 sudah naik 5% menjadi 10 triliun 260 miliar ya, naik 5%. Dan laba kotor AKR Koperindo sudah naik 4% menjadi 927 miliar, 927 miliar. Naik 4%. EBITDA AKR Koperindo Konsol sudah sampai 829 miliar, itu stabil dan juga laba bersih untuk kuartal 1 itu 565 miliar. Sedikit turun daripada tahun lalu tapi itu mainly because kita belum bukukan penjualan tanah di tahun kuartal 1 2025 tapi ada berita bagus nanti Pak Haryanto juga bisa jelaskan. Di April 2025 kita sudah tanda tangan dan sudah serahkan tanah yang lebih 20 hektar ya. Nanti Pak Haryanto bisa jelaskan. Posisi kas AKR Koperindo per 31 Maret 2025 masih bagus dengan posisi kasnya 5,07 triliun. AKR punya balance sheet yang kuat dengan net gearing, net cash ya per 31 Maret juga. Masih gearing bersih itu minus 0,02 kali atau net cash. Dengan yang performance di kuartal 1 juga kuat dan juga seperti Pak Haryanto bilang tahun 2025 itu juga ada beberapa tantangan tapi kita masih yakin bisa capai target untuk tahun 2025. Tahun 2025 kuartal 1 mainly itu pertumbuhan di segmen perdagangan dan distribusi sangat kuat dengan growth-nya 17% year on year untuk segmen perdagangan dan distribusi. Tadi saya bilang kita belum bukukan penjualan tanah, tapi itu ada pendapatan utilitas, recurring income yang kita dapat dari listrik, air, sediakan gas dan semua itu naik 497% year on year. Seperti sebelumnya juga kita sudah discuss gimana strategi AKR ke depan untuk proyek JP. Itu cuma bukan penjualan lahan itu aja. Kita mau bikin satu proyek yang bisa deliver recurring income terus dari ada penjualan lahan tanah, tapi juga ada sediakan listrik, air dan banyak tenant yang ada di JP itu adalah yang butuh banyak listrik, pelabuhan dan airnya.
Untuk ini ya kuartal 1 bisa lihat lonjakan pendapatan utilitas di JP udah naik 497%. Margin di kuartal 1 itu stabil dan kita juga fokus untuk efisiensi yang mana tetap bisa jual itu. Sekarang mungkin saya kasih ke Pak Haryanto untuk jelaskan terkait dengan perkembangan strategi di JP yang mana ada berapa berita yang gembira itu. Terima kasih. Di JP yang pertama kita pada tanggal hari Kamis ya, tanggal 24 April kita ada menyerahkan tanah 20 hektar ke Golden Elephant, perusahaan China dari Sichuan yang akan membangun pabrik pupuk, melamin dan nitric acid. Jadi ini merupakan perusahaan yang akan memakai juga banyak natural gas, banyak listrik, air dan sebagainya. Jadi ini juga akan mendukung recurring income JP di kemudian hari. Dan kita ada beberapa potential tenant juga yang mungkin kuartal kedua ini mungkin kita bisa dapatkan 10-15 hektar tambahan penjualan. Sehingga itu juga salah satu kita melihat Freeport diharapkan smelter kopernya mulai berproduksi lagi di pertengahan bulan Mei. Sehingga kembali lagi pemakaian listrik, air, gas semua akan meningkat. Jadi kita melihat bahwa JP ini meskipun menghadapi geopolitik yang cukup menantang dengan reciprocal tarif dari Amerika dan sebagainya, kita masih melihat Indonesia ini masih menjadi mempunyai potensial untuk menarik investor asing ke dalam negeri. Jadi kita ingin JP turut berperan berkontribusi untuk menarik lebih banyak foreign investment masuk ke Indonesia. Ini juga adalah yang kita bangga adalah JP sekarang sudah menjadi satu kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus yang terpilih sebagai kawasan industri yang paling terbaik. Ya, di tahun 2024 baru saya lihat Gubernur dari Jawa Timur juga sudah sediakan award ke JP sebagai kawasan industri yang paling komplit dan paling tarik banyak investasi dan juga dukungan untuk masyarakat di sana untuk dapat banyak employment itu, penyerapan tenaga kerja. So itu juga satu award atau mungkin recognition yang kita dapat di JP yang bisa bilang bukti JP adalah satu tempat yang menarik banyak investasi dalam negeri dan juga dari luar negeri. Dan banyak tenon-tenon kita sudah mulai operasi termasuk mungkin perusahaan-perusahaan dari Indonesia, dari China, dari Amerika Serikat dan semuanya. Itu juga menjadi satu ekosistem, especially dengan proyek smelter yang ada di JP. Nanti operasi tahun ini kita juga ada banyak tambang dan juga emas dan semuanya. Bapak Ibu sudah dengar Antam juga sudah beli tanah di JP untuk kelola emas. Ya, dan juga kita ada Bank Indonesia yang juga bangun fasilitas di JP. So itu juga menjadi satu bukti ya, JP sekarang menarik banyak investor di ekosistem downstreaming yang pemerintah sekarang fokuskan. Itu juga bisa lihat di yang sudah tampilin di screen ya. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Silakan Pak. Halo, perkenalkan saya Fahmi dari Bisnis Indonesia. Izin bertanya terkait dengan kinerja AKR kuartal 1 ini dengan juga yang kemarin 2024. Untuk laba bersih, kalau bisa dilihat mungkin tercatat mengalami penurunan. Kalau misalkan untuk tahun ini pendapatan meningkat, namun laba bersih masih mengalami penurunan. Untuk tahun 2024 laba serta pendapatan mengalami penurunan. Nah, tantangan seperti apa mungkin yang dihadapi oleh AKR pada tahun kemarin serta tahun ini juga, terus juga
strategi yang dilakukan oleh AKR ke depannya dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti itu bagaimana gitu. Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, silakan. Oke, terima kasih banyak. Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, kalau misalnya kita trace back lagi, ada penjualan tanah sebesar 13 hektar di first Q 2024. Meskipun kalau kita lihat di first Q 2024, ya kita mengalami tekanan di trading and distribution ya, dan itu sejalan dengan menurunnya beberapa produksi dari klien mining juga. Kalau misalnya kita bisa trace back di tahun lalu. Nah, tetapi di tahun sekarang, meskipun kita tidak ada land sales, trading and distribution kita meningkat cukup pesat sekali, yaitu secara gross profit naik 17% year on year gitu. Jadi ini sudah mengindikasikan recovery dari klien kami juga, dan board of directors juga akan tetap secara resilient akan melihat peluang-peluang mana yang bisa menjadi batu loncatan AKR yang bisa menyebabkan pertumbuhan AKR lebih lanjut. Nah, untuk di tahun ini strategi dari BOD adalah mempertahankan performance dari trading and distribution agar tetap bisa terjaga di level sekarang. Kedua, kita tetap akan mencari tenants dan akan memfinalisasi beberapa calon tenant kita yang akan beroperasi di JP. Dan ketiga, kita juga akan memastikan bisnis utilities kita berjalan dengan lancar. Jadi 3 prioritas itu untuk strategi di tahun ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Ya. Pak Sulis? Quarter 1 seperti tadi saya bilang juga, kalaupun kita belum bukukan penjualan tanah ya, tapi recurring income-nya naik, biasanya di accounting standard yang kita lakukan adalah kita buku penjualan tanah kita bukukan waktu kita serahkan atau mungkin ada berapa condition setelah terima. Itu yang tanah yang golden elephant itu kita sudah ada SPA, CSPA sudah ada di bulan Maret, baru di bulan April kita handover. Untuk ini ya penjualan tanah yang 20 hektar nanti kita bukukan di quarter 2 dan Jadi maksudnya meskipun tanda tangan jual beli tanahnya Maret, tapi serah terima tanahnya bulan April, kita hanya bisa bukukan di bulan April. Nah, karena serah terima tanahnya ke Golden Elephant di bulan April. ya. Tetap itu penjualan kalau kita lihat core bisnisnya KR ya, yang trading and distribution business itu catat laba yang paling tinggi di dalam kuartal 1 ya. Dalam kita lihat dalam 5 tahun yang terakhir. Quarter 1 trading and distribution catat laba yang paling tinggi rekor itu. Mungkin itu yang tanahnya kita bukukan di quarter 2. Yang kedua juga adalah nanti target untuk tahun ini juga kita confident ya bisa capai untuk penjualan tanah. So ini yang guidance yang kita kasih untuk tahun buku 2025 sebesar 2,4 sampai 2,6 triliun. Kita yakin bisa capai tahun ini. Itu Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan? Selamat siang Bapak Ibu, izin bertanya, apakah AKR ada aksi korporasi yang bakal dilakukan dalam waktu dekat dan apakah ada indikasi buyback dalam tahun ini? Terima kasih. Tidak ada corporate action tahun ini. Jadi pertumbuhannya adalah pertumbuhan organik dari dalam perusahaan sendiri. Dan kalau lihat yang balance sheet AKR masih kuat itu ya, tidak ada action terkait pinjaman atau itu cuma working capital aja. Tidak ada rencana untuk any big fundraising ya. Kita ada di posisi net cash dengan cashnya lebih dari 5 triliun. Untuk sementara tidak ada rencana untuk any corporate action. Kalau untuk stock buyback belum ada itu. Mungkin sekarang kita sudah lihat likuiditas sudah balik dan juga tidak ada rencana untuk buyback saham untuk sementara. Oke, kalau cukup, terima kasih banyak untuk hadir di press conference AKR Corporate Tbk. Terima kasih ke Pak Haryanto Terima dan kasih. juga rekan-rekan. Selamat siang semuanya, sehat selalu, sukses. Terima kasih. Yep.